Langit malam diselimuti kabut ungu, dentuman petir suci membelah puncak gunung Yuanji. Shu Tianlei terjatuh bersimbah darah, tubuhnya remuk setelah dikhianati oleh saudara seperguruannya. Di hadapannya berdiri Ling Hujue dengan senyum sinis dan mata penuh kemenangan. "Tianlei, kau pikir bisa merebut warisan leluhur? Kau terlalu kecil," ucap Ling Hujue sebelum melepaskan jimat kuno ke arah tubuhnya. Kutukan kuno itu membuat tubuh Tianlei mengecil, menyusut, hingga akhirnya tak lebih besar dari seekor semut. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ia menjerit, namun suaranya menghilang seolah ditelan angin. Dalam sekejap, dunia sekitarnya berubah menjadi raksasa. Batu sebesar gunung, tanah bagaikan lautan. Tianlei terhuyung-huyung lalu terjatuh ke sebuah celah tanah hitam pekat. Ia jatuh di sarang semut. Ribuan semut hitam mengerubutinya, mengangkat tubuh mungilnya dengan rahang tajam. Bagi mereka, ia hanyalah makanan. Dunia bergoyang, tubuhnya dibawa masuk ke dalam kegelapan sarang. "Apakah ini akhirku?" pikir Tianlei, kesadarannya perlahan kabur. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah suara bergema dalam kepalanya. Suara berat seakan berasal dari kedalaman bumi. "Kau yang dipilih hukum Devourer, makanlah atau dimakan." Tiba-tiba tubuh semut-semut pekerja yang menyeretnya berhenti. Salah satunya menggigit tubuh Tianlei, darah hitam menetes lalu masuk ke dalam mulutnya. Anehnya, bukannya mati, ia justru merasakan letupan kekuatan asing. Naluri binatang yang baru bangkit membuatnya menggigit balik. Rahangnya yang mungil berhasil menembus tubuh semut pekerja itu. Dan ketika cairan kehidupannya masuk ke tubuhnya, Tianlei merasa sesuatu berubah. Energi kecil berputar di dalam tubuhnya, membuat tubuh semut mungil itu lebih kokoh. Ini kultivasi? Tidak, ini Devourer. Ia tersentak. Dunia yang tadinya hanya kegelapan sarang kini terasa berbeda. Ia bisa merasakan arus energi samar di udara, sesuatu yang sebelumnya tak pernah dipahaminya saat jadi manusia lemah. Namun waktu untuk merenung tak lama. Seekor kalajengking hitam kecil menerobos masuk ke sarang, mengamuk, membunuh puluhan semut. Bau racun menyengat memenuhi udara. Para semut panik, berlarian. Tianlei yang masih mungil terpojok di tepi lubang. Kalajengking itu mendekat, matanya merah menyala, siap menancapkan ekornya ke tubuhnya. Nalurinya menjerit, "Mati, kali ini sungguh mati." Tapi suara berat itu muncul lagi. "Devourer, makanlah atau dimakan." Tianlei melompat ke arah kalajengking itu bukan untuk menghindar, tapi menggigit. Gila, mustahil. Namun saat giginya menancap ke bagian luka kecil di ekor kalajengking, ia merasakan semburan energi hitam pekat yang liar masuk ke dalam tubuhnya. Kalajengking itu bergetar, berusaha melepaskan diri, namun luka itu melebar, tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya, dengan kegigihan tak masuk akal, Tianlei melahap inti spiritual kecil dari tubuh kalajengking itu. Tiba-tiba tubuh semut mungilnya bergetar hebat. Energi menyalak liar, membuat cangkangnya retak, lalu mengeras kembali. Matanya menyala dengan cahaya merah. Dari seekor semut lemah, ia kini berevolusi menjadi semut prajurit hitam. "Aku, semut? Tidak, aku adalah Shu Tianlei, dan aku akan menelan segalanya." Di kegelapan sarang, cahaya merah matanya memantul. Suara kalajengking yang mati masih terngiang samar di telinganya, seolah sebagian kesadarannya kini ikut melekat di dalam tubuhnya. "Heh, kau memakan aku, tapi mulai sekarang aku akan selalu ada di kepalamu." Tianlei terdiam. Suara itu suara Heiling, roh kalajengking yang ia telan. Bukan hanya energi yang ia ambil, tapi juga jiwa. Ia menatap semut-semut pekerja yang gemetar di hadapannya. Ratu semut jauh di dalam sarang pasti sudah menyadari adanya keanehan ini. "Aku telah mati sebagai manusia," gumam Tianlei dengan suara yang hanya ia sendiri dengar. "Tapi aku akan hidup sebagai predator abadi." Dunia barunya baru saja dimulai. Di kedalaman sarang yang berliku-liku, udara lembab bercampur bau tanah basah. Shu Tianlei kini dalam wujud semut prajurit hitam berjalan mantap mengikuti arus naluri para semut pekerja. Getaran aneh menyusup ke tubuhnya seolah ada panggilan dari jantung sarang. Semut-semut lain menyingkir saat ia lewat. Mereka merasakan aura asing, sesuatu yang tak dimiliki semut prajurit biasa.
Tianlei bisa merasakan tatapan kosong penuh insting dari mereka, namun juga ada ketakutan samar. Heiling, suara kalajengking yang kini bersemayam dalam benaknya, mendengus. Kau merasakan itu? Dia memanggilmu. Ratu mereka. Hati-hati Tianlei. Ratu Semut bukan makhluk biasa, ia adalah inti seluruh koloni. Lorong tanah terbuka ke sebuah ruang besar. Dindingnya berkilau oleh kristal spiritual kecil yang memancarkan cahaya redup, menerangi ruangan bagai kuil bawah tanah. Di tengahnya berdiri sosok raksasa, Ratu Semut Xuanmi. Tubuhnya hitam berkilau, sayap transparannya gemetar halus, matanya emas menyala. Begitu Tianlei masuk, suara dalam kepalanya menggema. Bukan suara mulut, melainkan telepati yang menusuk jiwa. Semut kecil, kau berbeda. Kau membawa bau devourer. Tianlei terdiam, matanya menatap tajam. Meski tubuhnya kecil, dalam hatinya ia masih seorang manusia yang terbiasa menantang. Aku bukan semut biasa. Aku belum sempat ia melanjutkan, kekuatan jiwa Ratu Semut menekannya dari segala arah. Tubuhnya serasa remuk, seolah tak mampu bergerak. Semut pekerja di sekitar ruangan membungkuk, menunjukkan ketaatan mutlak. Kau bukan dari koloni ini, tapi kekuatanmu menarik, bisik Ratu Xuanmi. Jika kau hanya serangga biasa, aku akan memakanmu. Tapi kau berbeda, kau bisa berguna. Xu Tianlei merasakan tekanan itu menusuk ke dalam inti jiwanya. Ia sadar betul, melawan sekarang sama saja bunuh diri. Ia hanya bisa menunduk, tapi dalam hatinya muncul tekad. Jika ia ingin bertahan, ia harus mainkan peran. Aku akan menjadi senjatamu. Jika itu membuatku hidup, jawabnya perlahan. Ratu Xuanmi tertawa, suara bergemuruh di kepalanya. Senjata? Tidak, kau akan menjadi pisau yang membantai musuhku. Klan laba-laba, kalajengking, lebah pembunuh, semua akan tunduk pada semut. Heiling mendesis sinis dalam benaknya. Hati-hati Tianlei, kau hanya bidak di matanya. Jika kau tak berguna, ia akan membuangmu. Namun Tianlei tidak gentar. Aku akan tunduk. Untuk sekarang. Ratu Xuanmi mendekat, antenanya menyentuh kepala Tianlei. Sesaat, arus energi mengalir deras ke tubuhnya. Simbol samar berwarna hitam muncul di punggung Tianlei, membentuk tanda segi 6 seperti sarang. Itu adalah tanda pengikat, tanda prajurit elit dari Ratu. Mulai hari ini, kau adalah semut hitam abisal, ucap sang ratu. Buktikan dirimu, makan dan kuasai. Bawa pulang kepala musuh dan aku akan memberimu lebih banyak kekuatan. Energi panas membakar tubuh kecil Tianlei. Ia merasakan evolusi lagi meski hanya sedikit, membuat cangkangnya lebih keras dan rahangnya lebih tajam. Ia tahu, kekuatan devourer yang dimilikinya jauh melampaui anugerah sang ratu. Ketika ia keluar dari ruang inti, semut-semut prajurit lain menundukkan kepala. Kini ia diakui sebagai bagian dari pasukan inti, namun di dalam hatinya Tianlei tersenyum dingin. Ratu, kau pikir aku akan selamanya menjadi senjatamu? Tidak, aku akan gunakan kekuatanmu lalu melampauimu. Heiling tertawa kecil di dalam kepalanya. Itu baru Xu Tianlei yang aku kenal. Di lorong sarang, suara trompet serangga terdengar, tanda perang. Pasukan laba-laba telah menembus wilayah perbatasan. Semut-semut prajurit berhamburan menuju medan pertempuran. Tianlei menatap ke depan, matanya menyala merah. Baiklah, jika dunia ini tentang makan atau dimakan, maka aku akan memakan segalanya. Dengan tubuh mungil, namun aura yang semakin mengerikan, ia melangkah ke medan perang menuju pertempuran pertamanya sebagai semut Abyssal Devourer. Suara gemuruh datang dari ujung terowongan. Pasukan laba-laba hitam menyerbu masuk. Tubuh mereka sebesar kuda, dengan kaki panjang berkilat tajam. Ribuan mata merah menyala dalam kegelapan, membuat lorong tanah bergetar. Semut-semut prajurit berbaris, rahang mereka beradu, menimbulkan suara berderak yang memekakkan telinga. Xu Tianlei berdiri di barisan depan, tubuh kecilnya tak sebanding dengan laba-laba yang mengamuk. Namun, matanya memancarkan cahaya merah, penuh lapar dan haus darah. Serbu! Suara mental Ratu Xuanmi menggema di kepala seluruh semut. Ribuan prajurit berlari, menubruk musuh tanpa rasa takut. Tubuh mereka berjatuhan satu persatu, tapi koloni tak pernah berhenti. Seekor laba-laba besar menerjang ke arah Tianlei.
Rahangnya terbuka, meneteskan racun yang bisa melelehkan batu. Tianlei melompat ke samping, tubuhnya lincah menempel di dinding lorong. Ia merasakan adrenalin memuncak meski tubuhnya bukan lagi manusia. Kau harus menelan untuk bertahan hidup, desis suara Hailing di kepalanya. Kekuatan laba-laba ini jauh lebih pekat daripada kalajengking kecil. Tianlei menunggu saat yang tepat. Ketika laba-laba itu menancapkan kaki ke tanah, ia melesat, menggigit sendi kaki yang terluka oleh serangan semut lain. Rahangnya menembus, darah hitam pekat muncrat ke dalam mulutnya. Energi liar masuk ke tubuhnya, membuat jantung kecilnya berdentum keras. Ia menggigil, seolah tubuh mungilnya tak mampu menampung energi sebesar itu. Retakan muncul di cangkangnya, namun segera tertutup kembali dengan lapisan hitam lebih keras. Devourer, teruskan. Hailing mendesak. Dengan keganasan tak masuk akal, Tianlei melompat ke wajah laba-laba itu. Ia menggigit salah satu matanya, lalu merobeknya. Laba-laba meraung, tubuhnya bergetar hebat. Semut-semut di sekitar bersorak dengan antena bergetar, aura koloni semakin panas. Ketika laba-laba akhirnya jatuh, Tianlei merayap ke tubuhnya dan menggigit inti spiritual di dadanya. Saat inti itu hancur di mulutnya, energi membanjiri tubuhnya, membuat seluruh sarafnya menyala seperti petir. Tubuhnya membesar sedikit, cangkangnya semakin kokoh, matanya semakin tajam. Kini ia benar-benar tampak berbeda dari semut prajurit biasa. Aura predator memancar dari dirinya, membuat semut lain mundur setengah langkah. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari inti laba-laba yang ia telan, bukan hanya energi yang masuk. Suara serak penuh dendam terdengar samar. Kau, makhluk rendah, berani menelan aku akan mengutukmu. Tianlei terhuyung, pikirannya dipenuhi bayangan jaring-jaring hitam. Hailing tertawa gelap. Bagus, semakin banyak jiwa yang kau telan, semakin kau bukan semut biasa. Kau akan menjadi sesuatu yang bahkan serangga lain tak bisa pahami. Dengan susah payah, Tianlei menekan suara itu, menyerapnya menjadi kekuatan. Ketika ia membuka matanya, cahaya merahnya semakin menyala, lebih pekat, lebih buas. Pertarungan masih berkecamuk. Laba-laba lainnya menyerbu, tapi Tianlei kini berbeda. Ia menubruk musuh dengan kecepatan yang tak terlihat, menggigit, menelan, menghisap energi satu demi satu. Setiap serangga yang ia lahap membuat tubuhnya bergetar, cangkangnya semakin menghitam, rahangnya lebih tajam. Ia merasa dirinya sedang naik kasta, sesuatu yang semut biasa butuh ratusan tahun untuk mencapainya. Ini kekuatan Devourer, ini jalanku, pikir Tianlei, matanya bersinar beringas. Pasukan laba-laba mulai mundur, kehilangan nyali ketika melihat seekor semut kecil menghancurkan barisan mereka dengan keganasan di luar nalar. Namun, sebelum mereka kabur sepenuhnya, sebuah bayangan raksasa muncul dari ujung lorong. Seekor laba-laba berukuran raksasa, tubuhnya setinggi pohon dengan tanduk kristal hitam di kepalanya. Aura membunuhnya menekan seluruh lorong. Bai Zhenwu, bisik Hailing, suaranya serius untuk pertama kalinya. Jenderal 1000 laba-laba, kau belum siap melawannya. Tianlei terdiam. Tubuh mungilnya bergetar bukan karena takut, tapi karena darahnya mendidih. Ia tahu inilah langkah berikutnya, tantangan besar pertamanya. Jika aku bisa menelan dia, maka aku akan benar-benar melampaui batas seekor semut. Lorong tanah bergetar hebat. Bai Zhenwu, Jenderal 1000 laba-laba, melangkah maju. Tubuhnya hitam legam, sepasang tanduk kristal berkilau di kepalanya, aura iblis pekat mengalir di sekitarnya. Setiap langkahnya membuat semut-semut prajurit gemetar dan runtuh. Shu Tianlei merasakan tekanan luar biasa, seolah langit runtuh menimpa tubuh kecilnya. Meski cangkangnya sudah mengeras setelah menelan banyak musuh, ia tetap seperti setitik debu di hadapan gunung raksasa. Seekor semut kecil berani membunuh anak buahku? Suara Bai Zhenwu menggema bagai guntur, memenuhi lorong sarang. Aku akan meremukkanmu, menjadikanmu abu. Hailing di dalam kepala Tianlei mendesah berat. Ini bukan musuh yang bisa kau telan dengan mudah. Setiap gerakannya membawa kekuatan setara kultivator manusia tingkat raja. Namun Tianlei tidak mundur. Matanya menyala merah menyala, rahangnya bergetar menahan lapar. Aku tidak dilahirkan kembali untuk tunduk, aku hidup untuk menelan.
Bai Zhenwu mengangkat salah satu kakinya yang panjang, menghantam tanah. Gelombang energi menyapu lorong, membuat dinding runtuh. Semut-semut prajurit hancur berkeping-keping hanya dengan getaran itu. Tian Lei melesat, menempel di dinding untuk menghindar. Tubuh mungilnya lincah, melompat dari satu celah ke celah lain. Tapi kecepatan Bai Zhenwu tidak kalah. Seekor laba-laba sebesar gunung itu bergerak bagai bayangan, kakinya menebas udara dengan tajam. Cepat, gunakan Devourer, cari celah luka. He Ling menjerit. Tian Lei menunggu, napasnya cepat. Ketika salah satu kaki Bai Zhenwu menghantam tanah, meninggalkan retakan kecil, Tian Lei menerkam sendi itu dan menggigit sekuat tenaga. Namun berbeda dengan laba-laba sebelumnya, cangkang Bai Zhenwu begitu keras. Rahang Tian Lei terhantam balik, tubuhnya terpental menabrak dinding. Retakan muncul di punggungnya, darah hitam mengalir. Bai Zhenwu tertawa, suara dingin memenuhi lorong. Kau bukan apa-apa. Seekor semut tetaplah semut. Di tengah keputusasaan itu, aura raksasa menyelimuti ruangan. Dari kegelapan, Ratu Xuanmi muncul, tubuhnya bersinar dengan cahaya emas gelap. Semut-semut langsung menunduk, bahkan Bai Zhenwu menegang, matanya menyipit. Bai Zhenwu, berani kau injak wilayahku? Suara ratu menggema, penuh wibawa. Ini sarangku, kau tak akan keluar hidup-hidup. Bai Zhenwu mendesis, racun menetes dari rahangnya. Xuanmi, kau pikir semut kecilmu bisa menahan pasukan laba-laba? Aku datang untuk memusnahkanmu, menghapus koloni ini dari dunia. Ratu Xuanmi mengepakkan sayapnya. Suara dentuman spiritual terdengar, membuat banyak laba-laba berjatuhan mati seketika. Semut tidak pernah menyerah. Semut akan melawan sampai tetes darah terakhir. Sementara dua penguasa itu saling menekan, Tian Lei berdiri goyah. Pandangannya kabur, namun dalam hatinya bara menyala. Jika aku tak bisa melukai Bai Zhenwu sekarang, aku akan selalu jadi semut kecil. Tapi jika aku bisa menelan bahkan sepotong kecil darinya, aku akan melampaui batas. Dengan sisa tenaga, ia melesat sekali lagi. Kali ini bukan menuju kaki Bai Zhenwu, melainkan ke luka kecil di perutnya, bekas serangan ratu. Rahang Tian Lei menancap, darah pekat mengalir masuk. Tubuhnya bergetar hebat, nyaris meledak karena energi liar itu. He Ling menjerit panik. Bodoh, kau bisa mati, energinya terlalu besar untuk tubuhmu. Tian Lei menggigil, tubuhnya retak, tapi ia tidak berhenti. Lebih baik hancur daripada hidup sebagai serangga lemah. Energi hitam pekat mengamuk di dalam tubuhnya, mengisi setiap sel kecil, memperkuat tulangnya, mengeraskan cangkangnya, dan menyalakan matanya dengan api merah gelap. Bai Zhenwu meraung, merasakan kekuatannya disedot sedikit demi sedikit. Kau, semut rendah, berani menelan kekuatanku. Ratu Xuanmi menyadari sesuatu, antenanya bergetar. Dalam cahaya spiritual, ia melihat tubuh mungil Tian Lei mulai berkilau hitam. Simbol Devourer melebar di punggungnya, berdenyut seperti jantung kedua. Anak ini bukan semut biasa, bisiknya. Lorong sarang berubah menjadi medan guncangan. Bai Zhenwu berteriak marah, Ratu Xuanmi menekan dengan aura emasnya, dan di tengah semuanya, Xu Tian Lei, seekor semut mungil menggigit sepotong kekuatan raksasa, menelan jalan menuju takdirnya. Tubuh Xu Tian Lei bergetar hebat. Energi hitam dari Bai Zhenwu yang ia gigit masuk ke dalam tubuhnya seperti lahar panas, meledak-ledak tanpa kendali. Cangkang semutnya retak, darah hitam menyembur keluar, membuat semut-semut lain di sekitarnya gemetar ketakutan. He Ling berteriak di dalam kepalanya, "Lepaskan! Kau akan hancur jika terus menelan energi sebesar ini. Kau bukan wadah yang cukup kuat." Namun Tian Lei menggertakkan rahangnya, matanya menyala merah pekat. "Aku tidak akan melepaskan, aku akan menelan semuanya. Jika tubuhku pecah, maka aku akan bangkit lagi dari serpihannya." Energi itu menabrak dinding tubuhnya, menghancurkan organ demi organ, tapi di saat yang sama membentuk ulang, seolah ada tangan tak kasat mata yang menempa tubuhnya di dalam kobaran api. Ratu Xuanmi menatap dengan mata emas yang terbelalak. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya Devourer, tubuhnya menyerap, memadatkan, dan berevolusi. Bai Zhenwu meraung marah, berusaha menyingkirkan Tian Lei yang menggigitnya. Namun, meski tubuhnya mungil, Tian Lei menempel erat seperti duri kecil yang menusuk ke dalam jantung raksasa.
Semut rendah, kau pikir bisa mencuri kekuatan seekor jenderal laba-laba? Bai Zhenwu menghentak dinding lorong, membuat tanah runtuh, namun Tianlei tetap tak terlepas. Di dalam tubuh kecil Tianlei, simbol Devourer di punggungnya berdenyut semakin terang. Retakan cangkang menutup dengan lapisan hitam pekat, matanya berubah dari merah biasa menjadi merah gelap berkilau seperti kristal. Hei Ling tercengang. Kau memadatkan energi Bai Zhenwu ke dalam tubuhmu, itu gila. Bahkan manusia tingkat kaisar bisa hancur jika mencoba hal serupa. Tianlei mengerang, suaranya bergema di kepalanya sendiri. Kalau aku tidak bisa menelan musuh yang lebih besar, aku tidak pantas menyebut diriku Devourer. Tubuhnya meledak dari dalam, darah hitam muncrat. Namun anehnya, ia tidak mati. Potongan tubuh yang hancur justru menutup kembali, membentuk lapisan baru lebih keras dan tajam. Ratu Xuanmi terdiam. Ini evolusi paksa. Dalam sekejap, Tianlei berubah. Dari seekor semut prajurit biasa, tubuhnya memanjang, kakinya menjadi lebih tebal, rahangnya berkilau tajam bagaikan pedang spiritual. Aura predator menyelimuti lorong. Semut-semut pekerja menunduk ketakutan. Bahkan prajurit lain mundur beberapa langkah. Mereka tahu ini bukan lagi semut biasa. Ini adalah sesuatu yang lahir dari hukum kuno yang terlupakan. Bai Zhenwu melotot. Tidak mungkin seekor semut kecil bisa berkembang di tengah kekuatanku. Tianlei menoleh, matanya berkilau dengan api gelap. Aku bukan semut kecil, aku adalah Shu Tianlei, Devourer. Dengan kecepatan yang tak terduga, ia melepaskan diri dari tubuh Bai Zhenwu dan melesat ke wajah raksasa itu. Rahangnya menancap ke salah satu mata Bai Zhenwu, menghancurkannya dalam satu gigitan. Raungan mengerikan mengguncang seluruh sarang. Laba-laba prajurit yang masih hidup terhuyung, aura ketakutan menguasai mereka. Energi liar kembali masuk, namun kali ini tubuh Tianlei sanggup menahannya. Ia bergetar, tapi tidak pecah. Simbol Devourer di punggungnya semakin terang, seperti lingkaran api hitam yang berdenyut. Hei Ling terdiam sejenak, lalu terkekeh gelap. Aku harus akui, kau bukan manusia biasa. Kau benar-benar dilahirkan untuk melahap dunia. Tianlei berdiri di atas tubuh Bai Zhenwu yang meraung kesakitan. Suara mentalnya menggema ke seluruh lorong. Hari ini, semut kecil menelan kekuatan jenderal laba-laba. Esok, aku akan menelan seluruh dunia serangga. Ratu Xuanmi menatapnya dengan mata tajam, tak tahu apakah harus merasa takut atau kagum. Untuk pertama kalinya, sang ratu merasakan bahwa ia mungkin sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Di kejauhan, suara perang masih bergema. Tapi di hati semua makhluk di lorong itu hanya satu hal yang terukir. Seekor semut hitam baru saja melampaui takdirnya. Asap racun memenuhi lorong, tubuh laba-laba prajurit bergelimpangan, dan raungan Bai Zhenwu masih menggema meski tubuhnya sudah pincang. Semut-semut yang tersisa menatap Shu Tianlei dengan antena gemetar, rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Ratu Xuanmi turun perlahan dari singgasananya, sayap transparannya berkilau dalam cahaya kristal tanah. Ia mendekati Tianlei, matanya emas menyorot tajam. Kau benar-benar memakan kekuatan Bai Zhenwu, sesuatu yang bahkan semut komandan pun tak sanggup lakukan. Tianlei berdiri di atas tubuh laba-laba raksasa yang masih mengerang. Matanya merah gelap berkilau. Aku sudah bilang, aku tidak akan berhenti menelan. Semakin besar musuhku, semakin besar kekuatanku. Ratu Xuanmi terdiam sejenak. Ada kekaguman, tapi juga bahaya yang ia rasakan. Hukum Devourer, aku mengira itu hanya legenda. Kau ternyata pewarisnya. Semut-semut di sekitar ruangan membungkuk dalam-dalam, bukan hanya kepada ratu, tapi juga kepada Tianlei. Mereka merasakan aura predator yang lebih buas dibanding seekor prajurit biasa. Hei Ling terkekeh di dalam kepala Tianlei. Kau lihat, bahkan semut-semut bodoh ini tahu, kau bukan bagian dari mereka lagi. Kau adalah sesuatu yang lebih. Bai Zhenwu meraung lemah, tubuhnya bergetar. Aku tidak akan tunduk pada semut rendah. Darah hitam menetes dari luka-lukanya, namun energinya masih luar biasa. Tianlei menatapnya dingin, lalu melompat ke dadanya.
menancapkan rahang ke dalam luka yang terbuka. Teriakan Bai Zhenwu mengguncang langit-langit lorong, tapi tak lama kemudian suaranya padam. Tubuh raksasa itu kaku, lalu runtuh dengan dentuman keras. Sunyi. Semut-semut lain menatap Tianlei dengan ketakutan suci. Ia baru saja mengakhiri hidup Jenderal Seribu Laba-Laba, makhluk yang selama ini ditakuti seluruh koloni. Ratu Xuanmi menundukkan kepalanya sedikit, sebuah pengakuan yang jarang ia berikan. Mulai hari ini, kau bukan lagi prajurit biasa. Kau adalah pemangsa abisal. Aku akan menjadikanmu tombak perang koloni ini. Tianlei mendengar pengakuan itu, tapi dalam hatinya ia dingin. Tombak perang? Tidak. Aku akan menjadi sesuatu yang bahkan ratu pun tak bisa kendalikan. Energi dari Bai Zhenwu terus mengalir di tubuhnya. Ia merasakan lonjakan kekuatan, seolah setiap serat tubuhnya terbakar oleh kekuatan raksasa. Namun ada sesuatu yang lebih gelap, suara-suara samar dari jiwa-jiwa yang ia telan, berbisik di telinganya. Kau tidak lagi manusia, kau bukan semut, kau adalah iblis pemakan segalanya. Heiling bersuara pelan. Hati-hati Tianlei, semakin banyak kau menelan, semakin tipis batas antara dirimu dan mereka yang kau lahap. Jika kau lengah, jiwa-jiwa itu bisa menenggelamkanmu. Namun Tianlei hanya tersenyum dingin. Kalau begitu, aku akan menelan jiwa mereka juga, sampai hanya aku yang tersisa. Di luar sarang, pasukan laba-laba yang masih hidup mundur terbirit-birit meninggalkan wilayah semut. Kekalahan Bai Zhenwu menjadi kabar besar, mengguncang seluruh dunia serangga. Ratu Xuanmi menatap Tianlei sekali lagi. Kau telah membuat koloni ini selamat, tapi musuh kita akan datang lebih banyak. Dunia serangga tidak pernah tidur. Kau harus siap. Tianlei menatap ke kegelapan lorong, matanya menyala. Biarlah mereka datang, aku akan menelan mereka satu persatu. Dunia ini terlalu kecil untukku. Di kejauhan, tanah bergetar. Ada kekuatan lain yang mengintai, lebih besar, lebih kuno. Tapi bagi Shu Tianlei, itu bukan ancaman, melainkan hidangan berikutnya. Kematian Bai Zhenwu menyebar bagai api liar di dunia bawah tanah. Koloni semut, sarang kalajengking, bahkan gua kelelawar hampa mendengar kabar itu. Seekor prajurit semut kecil telah menelan Jenderal Seribu Laba-Laba yang selama berabad-abad dikenal tak terkalahkan. Di dalam sarang, semut-semut berbaris, antena mereka menunduk ke arah Tianlei. Bukan lagi sekadar penghormatan, melainkan rasa takut bercampur pengharapan. Mereka tahu keberadaan satu makhluk ini bisa mengubah takdir seluruh ras semut. Ratu Xuanmi duduk di singgasananya menatap Tianlei dengan pandangan dalam. Engkau kini menjadi simbol. Tapi hati-hati Tianlei, dunia bawah tanah tak akan tinggal diam. Apa yang kau lakukan pada Bai Zhenwu akan mengundang predator yang lebih besar. Tianlei berdiri di tengah aula, tubuh semutnya kini jauh lebih kokoh. Rahangnya memancarkan aura beracun. Matanya berkilat merah. Kalau mereka datang, aku akan menelan mereka. Dunia ini hanya mengenal satu hukum, yang kuat bertahan, yang lemah menjadi santapan. Bisikan jiwa-jiwa yang pernah ia telan menggema samar. Ada suara serak Bai Zhenwu, tertawa getir di kepalanya. Kau pikir bisa melupakan aku? Aku adalah bagian darimu sekarang. Heiling muncul dalam bayangan, tertawa. Semakin kau menelan, semakin banyak suara yang akan kau dengar. Itu adalah harga dari jalur di Führer. Hanya mereka yang benar-benar gila yang bisa menguasainya. Di luar sarang, seekor burung hantu hitam bernama Gu Hanyin, pengintai bagi faksi serangga malam, memandangi lorong semut dengan mata dingin. Menelan Bai Zhenwu? Jika itu benar, maka keberadaan makhluk ini adalah bencana. Kaisar serangga tidak akan membiarkannya. Di dalam koloni, semut prajurit muda bernama Mu Qingyan mendekati Tianlei. Ia menatapnya penuh kagum. Guru Tianlei, apakah benar kau akan melindungi kami? Atau kau hanya menunggu saat yang tepat untuk menelan ratu? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Tianlei menatap Mu Qingyan lalu tersenyum samar. Jika suatu hari aku menelan ratu, itu karena aku sudah cukup kuat untuk menanggung takdir seluruh koloni. Sampai saat itu, aku bukan musuh kalian. Mu Qingyan gemetar. Tapi dalam hatinya tumbuh rasa hormat. Aku akan mengikuti jejakmu, meski itu berarti harus mengorbankan diriku kelak. Sementara itu, di sisi lain benua bawah tanah, klan Kalajengking Darah mendengar berita tentang kematian Bai Zhenwu.
Pemimpin mereka, Yan Shouxi, mengangkat capitnya tinggi, matanya menyala merah. Seekor semut memakan Bai Zhenwu? Hah, itu penghinaan bagi seluruh ras buas. Aku sendiri yang akan mencabut rahangnya. Ratu Xuanmi memanggil Tianlei ke ruang ritual. Di sana, api hijau menyala, menari di udara. Aku bisa menyegel sebagian kekuatanmu agar kau tidak ditelan jiwa-jiwa yang kau makan, tapi itu artinya kekuatanmu akan terbatas. Tianlei menatap api hijau itu lalu menggeleng. Aku tidak butuh segel, aku akan menguasai jiwa-jiwa ini dengan caraku. Jika mereka melawan, aku akan menelan mereka sekali lagi. Ratu Xuanmi terdiam. Ada sesuatu yang membuatnya gentar. Semut ini tidak hanya lapar akan kekuatan, tapi juga haus akan kehancuran. Heiling tertawa panjang. Lihatlah, Ratu bahkan mulai takut padamu. Dunia serangga akan segera mengetahui siapa pemangsa sejati. Tapi ingat, Tianlei, di atas semua faksi, ada Kaisar Serangga Kunwu. Jika ia turun tangan, bahkan kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tianlei mengepalkan rahangnya, suaranya dingin. Kalau Kaisar Serangga datang, maka aku akan menelan Kaisar itu juga. Saat kata-kata itu terucap, langit-langit sarang bergetar, seakan bumi sendiri mendengar kesombongan seorang semut yang berani menantang takhta serangga tertinggi. Di kedalaman gurun bawah tanah, tanah bergetar hebat. Suara keras retakan terdengar dari dinding batu, dan dari sana muncul sosok raksasa berlapis hitam merah, Yan Shouxi, Raja Kalajengking Darah. Tubuhnya sebesar istana, capitnya mengeluarkan percikan merah dan matanya berkilau seperti bara neraka. Seekor semut berani menelan Bai Zhenwu, suaranya bergema, penuh amarah dan kehinaan. Aku akan menjadikan itu pelajaran bagi seluruh serangga yang lupa tempatnya. Di sarang semut, para prajurit segera berbaris. Mu Qingyan menggertakkan rahangnya, tapi antenanya bergetar panik. Dia benar-benar datang. Kekuatannya menindas bahkan dari jauh. Ratu Xuanmi berdiri di puncak singgasana tanah. Aura tenang, tapi matanya serius. Tianlei, ini bukan musuh yang bisa kau hadapi dengan gegabah. Yan Shouxi adalah pemakan darah abadi. Racunnya bisa melumpuhkan bahkan seekor naga gurun. Tianlei maju selangkah, tubuh semutnya bergetar dengan energi aneh. Jiwa-jiwa yang ia telan mulai berbisik bersahutan. Bai Zhenwu terkekeh, suaranya sinis di dalam kepala Tianlei. Jenderal Kalajengking itu dulu pernah hampir membunuhku. Menarik sekali jika kau menelannya juga. Heiling menambahkan dengan nada menggoda. Kalau kau bisa menghisap racun dari tubuhnya, tubuhmu akan kebal bahkan terhadap racun surgawi. Tapi kalau gagal, kau akan meledak dari dalam. Tianlei menatap ke arah gua yang retak. Suara langkah berat Kalajengking semakin dekat. Kalau itu risikonya, aku akan tetap mencobanya. Aku tak butuh jalan mundur. Lorong besar hancur ketika capit raksasa menembus dinding. Yan Shouxi menatap ke dalam sarang semut dengan tawa menggelegar. Hah, inikah koloni yang melahirkan si semut pemangsa, lemah, kerdil, tak pantas hidup. Para prajurit semut mencoba menyerang, tapi capit besar itu menutup sekali, menghancurkan puluhan prajurit dalam sekejap. Darah hitam membanjiri tanah. Mu Qingyan berteriak, "Tidak, jangan maju sembarangan." Tianlei melompat tinggi, tubuhnya berkilau merah darah. Ia menyerang langsung ke arah kepala Yan Shouxi, rahangnya terbuka lebar. Dentuman keras terdengar ketika capit raksasa menangkisnya, membuat Tianlei terpental ke dinding batu. "Semut kecil," kata Yan Shouxi dengan senyum mengejek. "Kau bahkan tak sebanding dengan capitku." Tianlei bangkit perlahan, tubuhnya retak tapi matanya menyala. Jiwa Bai Zhenwu berbisik, "Jangan gunakan kekuatan mentahmu. Serap racunnya, biarkan ia menusukmu dan balikkan racun itu menjadi kekuatanmu." Dengan sengaja, Tianlei membiarkan capit Kalajengking menembus tubuh semutnya. Racun pekat mengalir deras ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Mu Qingyan menjerit, "Tidak, kau akan mati." Namun seiring waktu, alih-alih hancur, tubuh Tianlei justru menyerap racun itu. Darah hitam berubah menjadi kristal merah di dalam dirinya. Rahangnya mulai memancarkan aura mematikan. Yan Shouxi terkejut, matanya melebar. "Apa? Kau menyerap racunku?" Tianlei menatapnya, rahangnya terbuka lebar, kini memancarkan kabut merah kehitaman.
Terima kasih atas hadiahmu, sekarang giliran aku yang memakanmu. Pertarungan brutal meledak. Rahang Tianlei menancap di kaki Kalajengking, memutus salah satu anggota tubuhnya. Yan Shoshi meraung, capitnya menghantam dinding sarang hingga runtuh, membuat guncangan hebat. Ratu Xuanmi memandang dari kejauhan, wajahnya pucat. Monster ini, semakin dia menelan, semakin mendekati kehancuran. Apakah benar dia bisa menjadi penyelamat atau justru malapetaka bagi kita semua? Di tengah kehancuran sarang, Tianlei dan Yan Shoshi saling mengunci. Dunia bawah tanah berguncang, seolah menunggu siapa yang akan bertahan, semut kecil pemangsa atau Raja Kalajengking darah. Rahang Tianlei menggigit dalam, racun yang mengalir di tubuhnya kini berputar menjadi energi liar yang membakar setiap ruas tubuh semutnya. Dari tubuh mungil itu, aura hitam merah menyembur keluar, menindas hingga prajurit semut di kejauhan merasa sesak. Yan Shoshi meraung, tubuh raksasanya menghantam ke dinding sarang, membuat bebatuan runtuh bertubi-tubi. Kau makhluk hina, bagaimana bisa tubuh sekecilmu menahan racunku? Capitnya menghantam Tianlei berkali-kali. Setiap serangan cukup kuat untuk menghancurkan gunung pasir di permukaan, namun Tianlei menahan dengan tubuhnya yang penuh retakan. Setiap pukulan justru membuat tubuhnya bergetar, tapi rahangnya semakin menancap. Bai Zhenwu tertawa puas dari dalam jiwa Tianlei. Ya, seperti itu. Kau tidak lagi sekadar semut, kau adalah predator baru gurun ini. Mu Qingyan berusaha membantu dengan prajurit elitnya, tapi gelombang racun yang menyebar dari tubuh Yan Shoshi membuat mereka tak bisa mendekat. Tidak, racunnya terlalu pekat, kita hanya akan jadi beban. Hei Ling berbisik dengan nada menggoda. Kalau dia gagal menelan Kalajengking ini, tubuhnya akan meledak dan pecah berkeping. Bagus juga kalau begitu, aku bisa bebas dari belenggu jiwanya. Namun Tianlei menolak menyerah. Ia menggali lebih dalam ke dalam tubuh Kalajengking, menyedot aliran darah beracun langsung dari nadi makhluk itu. Racun yang seharusnya mematikan malah menyatu dengan inti darahnya, membentuk pola rune aneh di cangkangnya. Yan Shoshi mulai melemah, tubuhnya yang raksasa kehilangan kekuatan. Capit yang tadinya menakutkan bergetar, kehilangan tenaga untuk menghantam. Tidak mungkin, aku adalah Raja Darah Gurun. Ratu Xuanmi mengamati dengan tatapan dingin. Jika dia berhasil menelan makhluk sebesar ini, maka koloni kita tak lagi sekadar koloni semut. Dunia bawah tanah akan mengguncang. Dengan teriakan gemuruh, Tianlei menutup rahangnya sepenuhnya. Tubuh Yan Shoshi mulai pecah. Darah racun meledak keluar, namun langsung terserap ke dalam tubuh Tianlei. Tubuh Kalajengking itu roboh, hancur, lalu perlahan hilang tersedot ke dalam tubuh semut mungil itu. Saat semuanya berakhir, sarang semut terdiam. Hanya terdengar napas berat Tianlei, tubuhnya kini membesar beberapa kali lipat. Cangkangnya berubah warna menjadi merah kehitaman dengan urat bercahaya yang berdenyut di sepanjang tubuhnya. Para prajurit semut menatap dengan campuran kagum dan takut. Mu Qingyan berbisik, dia bukan lagi semut biasa. Tiba-tiba tanah bergetar. Bukan karena Yan Shoshi lagi, tapi karena sesuatu di kejauhan. Dari permukaan gurun, terdengar teriakan menggema. Raja Kalajengking telah gugur, cepat laporkan pada aliansi serangga tinggi. Tianlei menoleh ke atas, antenanya bergetar. Dari retakan dinding, ia bisa merasakan aura lain, aura yang jauh lebih menindas. Bai Zhenwu terkekeh pelan. Heh, kau pikir membunuh Yan Shoshi membuatmu bebas? Tidak, semut kecil. Kau baru saja mengumumkan perang dengan seluruh kekuatan bawah tanah. Ratu Xuanmi menatap Tianlei dengan sorot tajam. Dengar Tianlei, kau kini membawa beban seluruh koloni. Mereka akan datang, lebah perang, kumbang perunggu, bahkan mungkin Raja Belalang Gurun. Kau siap menelan mereka semua? Tianlei berdiri tegak, tubuhnya bergetar, tapi matanya bersinar merah pekat. Jika mereka datang untuk menghancurkan kami, maka aku akan menelan mereka satu persatu. Namun, jauh di balik gurun, seorang lelaki berjubah emas berdiri di atas punggung seekor belalang raksasa. Matanya memandang ke arah gurun bawah tanah dengan senyum tipis. Menarik. Seekor semut yang bisa menelan Raja Kalajengking? Dunia bawah tanah benar-benar mulai berubah.
Ia adalah Luo Chengan, Kaisar Serangga Tinggi, penguasa persekutuan makhluk-makhluk bawah tanah. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh apa semut itu bisa bertahan sebelum aku sendiri yang menginjaknya. Di tengah gurun yang luas, langit berubah gelap meski matahari masih bersinar. Suara dengungan keras menggema menutupi suara angin. Dari Cakrawala, pasukan pertama aliansi Serangga Tinggi bergerak mendekat. Puluhan lebah perang berbaris rapi di udara, sayap mereka bergetar dengan kilatan cahaya emas. Di belakangnya, kawanan kumbang perunggu berlari di atas gurun dengan tubuh sekeras baja, meninggalkan jejak retakan di pasir. Di dalam sarang, Ratu Xuanmi merasakan getaran itu lebih dulu. Antenanya bergerak cepat, mengirim sinyal ke seluruh koloni. Bersiaplah, musuh pertama sudah datang. Mu Qingyan menatap Tianlei yang masih beradaptasi dengan tubuh barunya. Cangkangnya kini menyala samar, setiap detak jantungnya seolah menggemakan kekuatan aneh. Kau baru saja menelan seekor raja, tapi pertempuran berikutnya tidak akan sama. Mereka datang bukan hanya untuk membunuhmu, tapi untuk memusnahkan seluruh koloni. Tianlei mengepalkan rahangnya. Kalau begitu, biar mereka datang. Aku sudah berhutang pada sarang ini. Jika mereka ingin menghancurkannya, maka mereka harus melewati aku lebih dulu. Bai Zhenwu tertawa gelap di dalam jiwanya. Haha, itu baru jiwa naga. Semakin banyak kau bertarung, semakin kuat kau jadi. Semut kecil, dunia ini tidak siap untuk predator sepertimu. Di permukaan gurun, pemimpin pasukan lebah perang, Qiu Renyao, turun dengan tombak beracun di tangannya. Tubuhnya tinggi, wajahnya tajam, dan di punggungnya terdapat sayap lebah kristal yang berkilau. Di bawah titah Kaisar Serangga Tinggi, kita musnahkan sarang ini. Mulailah dari semut yang memakan Raja Kalajengking. Lebah perang meraung serempak, lalu turun ke arah lubang sarang. Getaran mereka membuat dinding sarang mulai runtuh. Ratu Xuanmi segera mengerahkan barisan prajurit. Ribuan semut keluar dari lorong, mengangkat capit dan taring mereka, menantang makhluk udara itu dengan barisan pertahanan yang padat. Namun, saat lebah pertama menusuk dengan sengatannya, puluhan prajurit semut langsung tercabik dan terlempar. Racun lebah perang jauh lebih mematikan dibanding kalajengking biasa. Mu Qingyan berteriak sambil mengibaskan pedang racunnya, menahan sengatan satu lebah besar. Mereka terlalu kuat. Kalau hanya bertahan, kita pasti hancur. Tianlei maju ke garis depan. Tubuhnya yang membesar bergetar, lalu melesat ke atas dengan kecepatan mengerikan. Rahangnya langsung meraih seekor lebah perang, menggigit sayapnya hingga patah, lalu menyedot cairan dari tubuhnya. Lebah itu meraung, tubuhnya mengecil dan hancur jadi debu. Di saat yang sama, aura Tianlei semakin liar, membuat prajurit semut terdiam sejenak, kagum sekaligus takut. Qiu Renyao menatap Tianlei dengan mata menyipit. Jadi ini dia, semut yang bisa menelan raja. Menarik, tapi kau masih terlalu kecil untuk melawan aliansi Serangga Tinggi. Ia mengepakkan sayapnya, lalu turun menukik dengan kecepatan cahaya. Tombak beracunnya menghantam tanah, memecah bebatuan, dan membuat gelombang racun menyebar. Tianlei terhempas mundur, cangkangnya retak di beberapa tempat, tapi bukannya melemah, tubuhnya justru menyerap sebagian racun itu, memperbaiki luka-lukanya dengan cepat. Bai Zhenwu berteriak dalam pikirannya. Itu dia, kau bisa melahap racun dan menjadikannya kekuatanmu. Semakin mereka menyerang, semakin besar kekuatanmu. Namun He Ling muncul dengan suara dingin. Jangan terlalu percaya diri Tianlei. Kau mungkin bisa menelan racun dan darah. Tapi kekuatan roh, itulah senjata sebenarnya dari para pemimpin aliansi. Tianlei menatap Qiu Renyao yang kini mengangkat tombaknya, mengeluarkan cahaya hijau dari ujungnya. Aura itu bukan sekadar racun, melainkan roh murni yang terkondensasi. Ratu Xuanmi menatap Tianlei dari belakang. Jika kau kalah, koloni ini tamat. Aku tidak akan ragu membuangmu demi menyelamatkan semut-semutku. Qiu Renyao mengacungkan tombaknya tinggi-tinggi. Bersiaplah, semut. Hari ini namamu akan lenyap dan darahmu akan menjadi peringatan bagi semua makhluk bawah tanah yang berani melawan aliansi. Tianlei menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan mata menyala merah. Kalau begitu, mari kita lihat.
siapa yang akan ditelan lebih dulu. Udara bergetar. Pertempuran antara Tianlei dan Qiu Renyao, semut pemakan raja dan panglima lebah perang, akan menentukan nasib seluruh sarang. Qiu Renyao menukik bagaikan petir, tombak beracunnya menyala hijau. Setiap tebasannya menorehkan racun roh yang mampu melarutkan daging dan jiwa sekaligus. Angin dari sayapnya memukul gurun, mengangkat badai pasir yang menutup pandangan pasukan serangga lainnya. Tianlei berlari maju dengan tubuh membesar, cangkangnya yang retak bersinar merah seperti bara. Ia melompat ke udara, rahangnya bergetar dan berkilau dengan aura naga samar yang merembes dari dalam dirinya. Ketika tombak racun hampir menembus dadanya, Tianlei memiringkan tubuhnya, lalu menggigit gagang tombak itu dengan kekuatan brutal. Qiu Renyao terkejut, sayapnya bergetar lebih cepat untuk melepaskan diri. Tapi rahang Tianlei tak bergeming. Dari dalam gigitan itu, aliran racun roh masuk ke dalam mulutnya, menyebar di tubuhnya. Bai Zhenwu bersorak di dalam jiwa Tianlei. Telan, hancurkan, dan jadikan milikmu. Namun Heiling memperingatkan dingin. Jangan rakus, racun roh berbeda dengan racun biasa. Jika kau ceroboh, tubuhmu akan meledak sebelum bisa menyerapnya. Tubuh Tianlei bergetar keras. Urat-urat hitam menjalar dari rahangnya ke seluruh tubuh, tapi kemudian berubah jadi garis merah bercahaya. Ia meraung, kekuatannya melonjak liar, membuat lebah-lebah perang di sekelilingnya mundur karena tekanan yang menyesakkan. Qiu Renyao memutuskan melepaskan tombaknya, lalu mengepakkan sayap dengan cepat. Tubuhnya bergerak dalam ilusi, menciptakan 3 bayangan dirinya sekaligus. Semut, kau kuat, tapi tidak akan bisa mengalahkan teknik rohku, 3 bayangan racun jiwa. 3 Qiu Renyao menyerang dari arah berbeda, masing-masing menusuk dengan sengatan kristal dari ekor lebahnya. Semut-semut prajurit yang berada terlalu dekat langsung hancur, tubuhnya begitu terkena cipratan serangan itu. Tianlei menyadari dirinya terjebak dari 3 arah. Namun alih-alih mundur, ia menancapkan kakinya ke tanah, lalu mengeluarkan raungan. Dari tubuhnya muncul bayangan naga merah yang mengelilingi tubuhnya, lalu menyembur ke salah satu bayangan Qiu Renyao. Bayangan itu langsung lenyap, tapi 2 lainnya masih menusuk ke arahnya. Mu Qingyan berteriak dari bawah, "Hati-hati, itu serangan gabungan, bahkan roh naga bisa ditembus jika terkena 2 sengatan sekaligus." Tianlei menunggu sepersekian detik terakhir. Begitu 2 sengatan itu hampir menembus cangkangnya, ia memutar tubuhnya dengan kecepatan mustahil, membiarkan 1 sengatan meleset dan satunya lagi ia tangkap dengan rahangnya. Racun jiwa langsung mengalir deras ke dalam tubuhnya, membuat cangkangnya bergetar keras. Ia hampir roboh, tapi dalam kepalanya Bai Zhenwu meraung, "Tahan, inilah jalanmu menuju kekuatan sejati." Tianlei menelan racun itu, matanya menyala merah terang, tubuhnya bergetar, lalu muncul sayap tipis samar dari punggungnya. Itu bukan sayap semut, melainkan mirip sayap naga transparan. Qiu Renyao menatap terkejut. "Mustahil, kau bisa meniru sayap roh?" Dengan kecepatan baru, Tianlei menukik ke arah Qiu Renyao, rahangnya meraih sayap kristal musuh itu dan menggigitnya. Retakan menyebar, lalu suara patah yang memekakkan telinga terdengar. Qiu Renyao meraung kesakitan, tubuhnya jatuh ke gurun, sayap kirinya hancur. Ia bangkit dengan tombak racun di tangan, tapi tubuhnya goyah. "Semut, kau bukan makhluk biasa. Apa sebenarnya dirimu?" Tianlei berdiri di atas pasir, tubuhnya memancarkan aura naga yang membuat seluruh pasukan serangga, baik semut maupun lebah, terdiam. Suaranya berat dan dingin. Aku adalah predator baru di dunia ini." Ratu Xuanmi melihatnya dari jauh, antenanya bergetar. Kekuatan itu, bahkan aku tak bisa mengendalikannya. Jika ia terus tumbuh, apa dia masih akan tunduk pada sarangku? Mu Qingyan menggenggam pedangnya lebih erat, wajahnya muram. Ia tahu setelah hari ini, Tianlei tak lagi sekadar semut raksasa. Ia telah menjadi simbol kekuatan yang bisa mengguncang seluruh dunia serangga. Qiu Renyao, meski terluka parah, masih menatap Tianlei dengan senyum getir. "Hahaha, semut, jika kau bisa mengalahkanku, kau akan memanggil murka yang lebih besar." Kaisar Serangga Tinggi tidak akan diam saja. Tianlei menatapnya dengan dingin,
lalu mengangkat tubuh Qiu Renyao dengan rahangnya. Dalam sekali hentakan, ia menggigit tubuh Panglima Lebah Perang itu hingga hancur, lalu menelan intinya. Saat tubuh Qiu Renyao hilang ditelan, langit bergemuruh. Di cakrawala jauh, suara teriakan ribuan serangga menggetarkan bumi. Hei Ling berbisik lirih di dalam pikiran Tianlei. Kau baru saja membuka pintu menuju perang yang tak akan bisa kau hentikan. Langit gurun masih bergemuruh setelah kematian Qiu Renyao. Pasir bergetar dan dari kejauhan terdengar bunyi dengung ribuan sayap. Seolah-olah seluruh udara dipenuhi resonansi kemarahan. Mu Qingyan menajamkan matanya ke arah cakrawala. Itu pasukan aliansi serangga tinggi. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kukira. Semut-semut prajurit di sekitar Tianlei bergetar. Sebagian merunduk, sebagian malah menatapnya dengan tatapan aneh, antara kagum dan takut. Ratu Xuanmi maju perlahan, antenanya menebar aura dominasi. Kalian semua jangan gentar. Selama aku masih di sini, tidak ada serangga luar yang akan menguasai sarang ini. Namun bisik-bisik mulai terdengar di antara barisan semut prajurit. Tapi, bukankah Tianlei yang membunuh Panglima Lebah itu? Ya, Ratu memang kuat, tapi kalau bukan karena Tianlei, kita semua sudah mati. Jika benar-benar perang besar datang, siapa yang lebih bisa memimpin kita? Ratu atau Tianlei? Tianlei mendengar bisikan itu, tapi ia diam. Sayap tipis transparan di punggungnya masih bergetar samar, memancarkan aura naga. Bai Zhenwu tertawa puas di dalam pikirannya. Lihatlah, bahkan kaummu sendiri mulai menunduk padamu. Itu pertanda takdir, bocah. Hei Ling bersuara dingin. Jangan bodoh, menggulingkan ratu sekarang hanya akan membuatmu jadi musuh dari dua arah. Pelajari dulu, perkuat dirimu, baru kau bisa memutuskan jalan. Sementara itu, barisan pasukan aliansi serangga tinggi mulai terlihat jelas. Ribuan lebah perang, ratusan belalang baja, bahkan laba-laba gunung yang tubuhnya sebesar menara bergerak dalam barisan. Di udara, terlihat 4 panglima baru menggantikan Qiu Renyao. Salah satunya adalah seekor belalang berwarna perak dengan pedang roh di kedua lengannya yang suaranya menggelegar dari jauh. Qiu Renyao tewas, semut hina. Kalian akan menyesali hari ini. Ratu Xuanmi mengangkat kedua antenanya. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam keunguan. Beraninya kalian datang ke wilayahku, hari ini gurun akan menjadi kuburan kalian. Namun sebelum pasukan bentrok, seekor semut tua berkulit kusam maju dari barisan belakang, matanya redup tapi penuh pengalaman. Ia menunduk kepada Ratu, lalu beralih pada Tianlei. Ratu, izinkan aku bicara jujur. Jika perang ini pecah, kita tak akan selamat tanpa Tianlei. Aku dan banyak saudara sudah melihatnya. Dialah satu-satunya harapan kita. Ratu Xuanmi menoleh tajam, sorot matanya menusuk. Apa kau hendak mengkhianatiku, Zulong? Zulong menunduk makin dalam. Bukan khianat, Ratu, tapi kami semua melihat kenyataan. Tianlei, ia membawa aura yang bahkan serangga tinggi takutkan. Jika ia yang memimpin, mungkin kita benar-benar bisa menembus pertempuran ini. Pasukan semut menjadi gaduh, sebagian menyuarakan kesetiaan mutlak pada Ratu, sebagian lagi diam-diam mengangguk ke arah Tianlei. Tianlei sendiri melangkah ke depan, tatapannya tak tertuju pada Ratu maupun Zulong, melainkan pada ribuan pasukan musuh di cakrawala. Jika kalian ingin aku memimpin, maka ikuti satu perintahku. Jangan gentar, sebab hari ini bukan kita yang jatuh, melainkan mereka. Aura naga merah memancar lebih kuat dari tubuhnya, membentuk bayangan naga di langit yang membuat pasukan musuh berhenti sesaat, merasakan tekanan tak kasat mata. Mu Qingyan terdiam menatapnya, jari-jarinya menggenggam pedang erat. Dia semakin jauh dari sekadar semut. Kalau begini, suatu hari dia akan lebih menakutkan daripada para dewa serangga. Ratu Xuanmi menatap punggung Tianlei lama. Antenanya bergetar hebat antara marah, takut, sekaligus kagum. Ia sadar kekuasaannya mulai goyah. Dan dari jauh, suara Panglima Belalang Perak kembali menggema. Kali ini penuh ejekan. Semut dengan aura naga? Hahaha. Baiklah, biar kami cabut kepalamu dan jadikan itu persembahan untuk Kaisar Serangga Tinggi. Bumi berguncang. Ribuan serangga maju serentak. Tianlei membuka rahangnya, raungannya bergema menembus langit. Kalau begitu, mari lihat siapa yang layak bertahan hidup. Pasir gurun meledak saat ribuan serangga dari aliansi serangga tinggi menyerbu. Debu membentuk kabut pekat
menutupi sinar matahari. Gurun seolah berubah menjadi medan perang neraka. Belalang perak dengan pedang roh di kedua lengannya melompat paling depan. Setiap tebasannya menimbulkan gelombang energi tajam yang membelah bukit pasir. Semut hina, rasakan pedang langitku. Semut prajurit berusaha menahan, tapi tubuh mereka tercabik. Teriakan mereka menggema, membuat barisan semut lain bergidik. Tianlei melompat maju, tubuh kecilnya memancarkan cahaya naga merah. Ia menghadang pedang belalang perak dengan rahang kuatnya, menghasilkan dentuman keras yang memecah udara. Suara naga bergema dari rahangnya. Pedangmu tidak cukup untuk menebas langit. Belalang perak terhuyung, matanya terbelalak. Makhluk kecil menahan pedang rohku? Mustahil. Dari udara, lebah perang berjatuhan, melepaskan sengat beracun yang bisa menembus baja. Namun Ratu Xuanmi mengangkat kedua antenanya, menciptakan gelombang energi hitam ungu yang menghancurkan hujan sengat sebelum menyentuh tanah. Aku Ratu Gurun ini, kalian pikir bisa menundukkanku semudah itu? Teriaknya, auranya meluap bagai badai malam. Mu Qingyan ikut masuk ke tengah pertempuran, pedang pusakanya melesat bagai kilatan cahaya. Setiap ayunannya memotong belalang baja menjadi dua, tubuhnya melompat secepat bayangan. Jika kalian mau menelan gurun ini, lewati dulu pedangku. Namun, jumlah musuh tak ada habisnya. Laba-laba gunung sebesar menara menghantam pasir, mengeluarkan jaring besi yang menyelimuti puluhan semut sekaligus. Jeritan terdengar ketika semut-semut prajurit terjerat dan terkoyak. Zulong, semut tua, berteriak dari barisan belakang. Jangan biarkan barisan hancur, lindungi Ratu dan Tianlei. Jika mereka jatuh, kita semua habis. Tianlei melirik cepat ke arah semut yang terjebak jaring. Aura naga di tubuhnya meledak, menciptakan gelombang energi merah yang membakar jaring baja itu menjadi abu. Selama aku di sini, tak ada yang bisa menyentuh keluargaku, raungnya. Belalang perak yang marah menebas lagi, kali ini pedangnya berkilat lebih terang, membawa kekuatan teknik tertinggi miliknya. Pisau cahaya, langit retak. Gelombang pedang itu membelah gurun, menciptakan jurang panjang sejauh ratusan meter. Namun Tianlei membuka rahang kecilnya, mengeluarkan seruan naga. Dari dalam tubuhnya muncul bayangan naga merah membesar, mengibaskan ekor dan menghantam gelombang pedang itu hingga pecah berantakan. Pasukan musuh terhenti sejenak, terkejut melihat kekuatan semut kecil itu. Bahkan laba-laba gunung mundur setapak. Bai Zhenwu tertawa puas dari dalam kesadaran Tianlei. Itulah. Biarkan dunia melihat, naga tak pernah bisa ditaklukkan bahkan saat ia berwujud semut. Heiling mendengus. Jangan terbuai, kekuatanmu masih mentah. Setiap kali kau memanggil bayangan naga, tubuhmu terkoyak sedikit demi sedikit. Jika tak hati-hati, kau bisa hancur dari dalam. Tianlei merasakan benar tubuhnya gemetar, urat-urat semutnya bergetar karena energi naga terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Tapi ia menggertakkan rahang, menolak jatuh. Ratu Xuanmi menatap Tianlei yang berdiri di depan ribuan pasukan, tubuh kecil tapi auranya menggetarkan langit. Sesaat ia terdiam, lalu dalam hatinya muncul bisikan. Mungkinkah dia benar-benar lebih pantas memimpin daripada aku? Belalang perak meraung marah, tak mau kalah di depan pasukan. Kalau begitu, semut hina, lihatlah kekuatan formasi 7 panglima. Keenam panglima lainnya melompat ke sampingnya, membentuk lingkaran di langit. Energi mereka menyatu, menciptakan simbol raksasa yang berputar di udara, menekan seluruh gurun dengan kekuatan seperti gunung runtuh. Pasir mulai retak, udara terasa berat, bahkan semut-semut prajurit tak bisa bernapas. Mu Qingyan menjerit, itu bukan formasi biasa, itu teknik terlarang yang bisa memanggil kehendak Kaisar Serangga Tinggi. Langit gurun berubah merah darah. Bayangan seekor kaisar serangga bermahkota mulai terbentuk di atas sana. Tianlei menatapnya tajam, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Langit gurun berubah merah darah, bayangan kaisar serangga tinggi semakin jelas. Tubuh raksasanya berlapis sisik kristal hitam, kepalanya bermahkota tanduk perak, matanya bagai dua matahari yang menyala dingin. Aura tekanan turun begitu kuat hingga pasir gurun tertekan, retak membentuk cekungan besar. Semut-semut prajurit jatuh tersungkur, tubuh mereka gemetar hebat,
Bahkan Ratu Xuanmi pun merasakan punggungnya tertekan hingga nyaris tak bisa berdiri tegak. Belalang perak tertawa keras, suaranya bercampur dengan gema bayangan kaisar. Lihatlah, kehendak Kaisar Serangga Tinggi telah turun. Kalian hanyalah makanan untuk generasi kami yang lebih tinggi. Bayangan Kaisar menatap Tianlei. Makhluk kecil, semut yang berani membawa darah naga. Kau pikir dapat mengubah takdir dunia serangga? Kau hanyalah percikan api yang akan dipadamkan angin. Tianlei merasakan tubuh kecilnya gemetar. Rahangnya terkunci, namun cahaya merah dari tubuhnya makin menyala. Aku memang semut kecil, tapi bahkan semut bisa mengoyak gajah jika ia membawa tekad naga. Bai Chenwu di dalam kesadarannya berteriak, "Anak bodoh, jangan melawannya langsung. Bayangan itu bukan tubuh asli, tapi hanya percikan kehendak. Kau harus mencari celah, jangan benturkan kepalamu ke tembok." Hei Ling menimpali dengan nada dingin. Namun inilah waktunya. Jika kau lari, pasukanmu hancur. Jika kau melawan, kau bisa runtuh. Pilihannya hanya dua. Mati bersama mereka atau hidup sebagai pemimpin. Tubuh Tianlei bergetar hebat, urat-urat semutnya pecah satu persatu. Namun dari luka-luka kecil itu, keluar sinar merah naga, menambal tubuhnya sendiri. Darah naga di dalamnya memberontak, tidak mau tunduk. Bayangan Kaisar mengangkat tangan raksasanya, membentuk tombak kristal hitam sebesar gunung. Ia menghempaskannya ke arah Tianlei. Suara tombak menembus udara membuat gurun bergetar. Mu Qingyan berteriak, hendak melompat membantu, namun Ratu Xuanmi menahan lengannya. "Jangan, jika kau masuk, kau hanya akan hancur. Itu adalah ujian semut naga itu." Tianlei mengangkat kepalanya. Mata kecilnya berubah menjadi merah menyala. Ia membuka rahang, mengeluarkan suara raungan naga yang menggetarkan langit. Dari dalam tubuhnya muncul bayangan naga merah raksasa, kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Sisik-sisiknya berkilau, matanya tajam, ekornya melingkar di langit. Bayangan naga itu melesat, menabrak tombak kristal hitam. Ledakan dahsyat tercipta, memecah langit merah, menghancurkan gurun sejauh ribuan meter. Pasir berterbangan bagai badai. Tubuh kecil Tianlei terhempas, terbenam dalam pasir. Rahangnya berdarah, tubuhnya retak. Namun ia bangkit perlahan, meski sayap kecilnya patah, matanya tetap menyala. Bayangan Kaisar terhuyung, wajahnya berubah muram. Darah naga masih berani melawan. Kau pikir bisa menggulingkan Kaisar Serangga Tinggi? Zulong, semut tua, berseru dari kejauhan. Tianlei, jika kau jatuh, kami semua akan musnah. Tapi jika kau berdiri, kami akan mengikuti langkahmu sampai akhir dunia. Teriakan itu disambut oleh seruan ribuan semut yang tersisa. Meski tubuh mereka remuk, mata mereka bersinar. Semut naga, semut naga, semut naga. Sorakan itu mengguncang hati Tianlei. Ia merasakan tekad para semut menyatu dengan tekadnya. Darah naga dalam dirinya mendidih. Ia menatap bayangan Kaisar. Rahangnya terkunci dengan senyum tipis. "Aku tidak berjuang sendirian. Aku membawa tekad ribuan semut. Dan bahkan naga pun tunduk pada tekad semut." Aura merah naga meluap dari tubuhnya, kali ini bercampur dengan aura hitam gurun dari Ratu Xuanmi. Kedua energi itu saling berpadu, menciptakan kekuatan baru yang belum pernah ada. Bayangan Kaisar menyipitkan mata, untuk pertama kalinya menampakkan ekspresi gentar. Kekuatan macam apa ini? Bukan naga, bukan semut, bukan gurun, tapi sesuatu yang lebih. Di balik tubuh Tianlei, bayangan naga merah kini memiliki tanduk hitam. Sayapnya memanjang bagai gurun malam. Sesosok wujud baru terbentuk, naga gurun, makhluk yang bahkan tak pernah tertulis dalam sejarah serangga. Pasir berputar, badai merah hitam menelan medan perang. Tianlei melangkah maju, tubuh kecilnya terlihat ringkih, tapi setiap langkahnya menggetarkan bumi. "Kaisar Serangga Tinggi, bahkan jika kau dewa serangga, aku akan mengunyahmu." Bayangan Kaisar meraung, menyiapkan serangan terakhir. Gurun pun bersiap menyaksikan duel yang akan mengubah sejarah serangga selamanya. Bayangan Kaisar Serangga Tinggi mengangkat kedua tangannya, menciptakan tombak kristal hitam kembar. Suaranya menggelegar menembus seluruh dimensi gurun. "Semut kecil, kau berani menantang kehendak Kaisar? Aku akan hancurkan kau bersama seluruh spesiesmu."
Tianlei berdiri di atas badai pasir, tubuhnya retak penuh luka. Namun matanya menyala seperti bara yang tak padam. Bayangan naga gurun di belakangnya meraung, menyebarkan aura merah hitam yang membuat ribuan semut merasakan keberanian aneh tumbuh dalam hati mereka. Mu Qingyan menggenggam erat bilah pedangnya, matanya tak berkedip menatap Tianlei. Dia benar-benar melawan kaisar. Tubuh kecil itu menanggung sesuatu yang bahkan manusia puncak pun tak sanggup. Ratu Xuanmi tersenyum tipis. Dialah semut naga, jalan baru lahir dari tubuh kecilnya. Jika ia berhasil, sejarah serangga akan berguncang. Bayangan kaisar melesat turun, tombak kembarnya menusuk langit. Gurun bergetar, pasir berjatuhan bagai hujan batu. Udara terbelah membentuk jurang kosong menuju kehancuran. Namun Tianlei tidak mundur. Ia melompat, tubuh kecilnya membelah badai. Kekuatan naga adalah pemberian, tapi tekad semut adalah pilihanku. Bayangan naga gurun mengaum. Sayapnya mengepak, membentuk pusaran merah hitam yang menelan tombak kaisar. Dentuman memekakkan telinga, membuat ribuan semut terjatuh. Bahkan prajurit belalang perak terbelah tubuhnya oleh gelombang itu. Kaisar meraung marah, tubuh bayangannya mulai retak. Tidak mungkin, aku adalah kehendak tertinggi serangga. Kau hanyalah setetes darah yang menyimpang. Tianlei melangkah di udara, setiap pijakan meninggalkan jejak cahaya. Ia menatap bayangan kaisar lurus-lurus, tanpa gentar. Mungkin aku menyimpang, tapi justru dari penyimpangan lahirlah takdir baru. Bayangan kaisar mengangkat tangannya sekali lagi, membentuk pedang kristal hitam sebesar gunung. Namun sebelum sempat menebas, tubuhnya terhuyung. Retakan pada bayangan itu melebar, cahaya hitam berhamburan. Zulong berteriak lantang, suaranya bergetar penuh haru. Sekarang Tianlei, tunjukkan taringmu. Tianlei mengepalkan rahang kecilnya. Dari tubuhnya keluar energi merah hitam yang melingkar membentuk tombak naga gurun. Tombak itu bukan hanya energi, tapi gabungan tekad ribuan semut yang bersorak namanya. Serang! Teriak Tianlei melesat bagaikan kilat. Tombak naga gurun menusuk dada bayangan kaisar. Dentuman terakhir mengguncang seluruh gurun. Cahaya hitam pecah, berhamburan menjadi abu. Suara raungan kaisar menghilang di telan badai pasir. Ketika debu mereda, Tianlei jatuh tersungkur. Tubuh kecilnya nyaris hancur, hanya sisa-sisa cahaya merah hitam yang menambal retakan tubuhnya. Namun matanya tetap terbuka, menatap langit yang kembali biru. Ribuan semut bersorak, menggetarkan gurun. Semut naga, semut naga, semut naga. Belalang perak, tubuhnya hancur setengah, menatap Tianlei dengan tatapan ngeri. Tidak, ini tak mungkin. Kau bahkan melampaui kaisar. Suaranya terputus saat tubuhnya meledak menjadi abu. Mu Qingyan berlari mendekat, menopang tubuh Tianlei yang nyaris runtuh. Kau, semut gila, kau benar-benar melakukannya. Ratu Xuanmi berdiri di atas pasir, matanya berkilau dingin. Naga gurun bukan hanya legenda, tapi kenyataan. Kau telah memaksa dunia serangga mengakui wujud baru. Tianlei hanya tersenyum lemah. Aku bukan naga. Aku juga bukan kaisar. Aku hanya semut yang tidak mau menyerah. Zulong menangis, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan tubuh sekecil itu, kau menantang langit. Kau bukan hanya pemimpin, kau adalah fondasi dunia baru. Langit gurun hening hanya terdengar sorakan ribuan semut. Namun jauh di cakrawala, cahaya hitam tipis masih bergetar. Bai Zhenwu di dalam kesadaran Tianlei berbisik, suaranya serius. Kau menang melawan bayangan, tapi ingatlah, tubuh asli kaisar serangga tinggi masih ada di kedalaman dimensi. Apa yang kau lawan hanyalah proyeksinya. Mata Tianlei yang hampir tertutup kembali berkilau sesaat. Kalau begitu, biarkan dia datang sendiri. Aku akan tetap menunggu dengan taring naga di tubuh semut. Pasir gurun berputar, membentuk pusaran hitam di langit. Tanda badai besar baru akan datang. Perjalanan semut naga baru saja dimulai. Baru saja